Orang kulit hitam ini pamer di depan gerbang penjara. Dia baru saja dibebaskan dari penjara. Tapi akan menjadi miliarder. Karena sebelum masuk penjara, pria kulit hitam pernah menyembunyikan berlian. Adalah saluran ventilasi dari lokasi konstruksi. Dia kembali ke lokasi konstruksi dengan penuh semangat. Tetapi ketika dia turun dari mobil, dia tercengang. "Halo Bu, apakah ini kantor polisi?" Wanita tua itu menjawab dengan sangat belak-belakan. Ini membuat pria kulit hitam itu menangis tanpa suara. Dia menghentakkan kakinya dengan gila. Hampir merasa putus asa. Tiba-tiba dia punya rencana. Dia akan menyamar. Menyamar sebagai pengantar barang. Tapi masih ditolak masuk. Polisi memberitahu pria kulit hitam itu. Hanya ada 2 tipe orang yang bisa lewat sini. Yang pertama memiliki lencana polisi, yang kedua diborgol. Orang kulit hitam sangat bingung. Tiba-tiba dia menemukan seorang polisi menggesek kartunya. Dia segera membawa pizza ke sana. Pada saat kekacauan, dia berhasil mencuri kartunya. Orang kulit hitam sangat senang. Ide yang berani juga muncul. Dia bertanya pada Paman Lu terlebih dahulu. Bantunya membuat lencana palsu. Lalu kembali ke hotel. Menonton program polisi. Agar melihat caranya bisa terlihat seperti seorang polisi. Ketika semuanya sudah siap, pria kulit hitam mengenakan jas. Berpura-pura menjadi polisi. Sangat arogan untuk masuk ke sana. Tapi saat pintu lift terbuka, tiba-tiba dia ketakutan. Tapi untuk mendapatkan berlian, dia hanya bisa melawan rasa takut ini. Karena berpura-pura terlihat sedikit mirip. Orang kulit hitam terang-terangan meniru. Apa yang sedang terjadi? Adegan yang sangat membingungkan. Polisi itu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Kenapa orang ini tidak terlihat seperti orang baik? Ya, tebakannya benar. Pria kulit hitam itu meninggalkan tatapan menghina. Lalu menyelinap ke kamar kecil wanita. Dia memeriksa sekeliling untuk melihat apakah ada orang di sana. Mempersiapkan tindakan. Ada penjahat yang tiba-tiba kabur. Orang kulit hitam bingung. Dia berpikir dia telah terungkap identitasnya. Jadi dia menendang tendangan. Siapa yang mengira itu akan langsung mengenai seseorang? Pada hari pertama menerima pos, dia sudah membuat reputasi. Kepala Departemen Polisi melihat saluran ventilasi. Sepertinya ada yang tidak beres. Orang kulit hitam sangat cerdas. Segera berbohong bahwa saat saya menangkapnya, dia bermaksud untuk melarikan diri melalui pipa ventilasi. Kamu siapa? Malon baru saja dikirim ke sini. Lihat, setelah membaca resume pria kulit hitam itu, kepala polisi sangat senang. Tidak tahu bagaimana sih dia menjadi polisi resmi. Siapa tahu baru dapat kerja. Langsung masuk kerja. Polisi ini mengangkat senjatanya. Mengancam perampok untuk mengangkat tangannya untuk menyerah. Tapi hanya menoleh dan menyadari. Dia rekan setimnya yang lama. Pada saat itu polisi lain juga datang. Orang kulit hitam menyuruh temannya untuk lari cepat. Tapi dia benar-benar bodoh. Berlari tapi menemui jalan buntu. Apa yang kamu lakukan? Minta bantuan? Para polisi juga tercengang. Dengan siapa pencuri ini berbicara? Cepat bawa agen polisi ke sini. Penembak jitu dapat menanganinya dari atas. Tidak, pria kulit hitam itu sangat bingung. Untuk menyelamatkan si idiot itu, dia menyerah. Jadi dia melepas jaketnya. Berpura-pura keluar. Dia secara bertahap mendekat. Berjanji untuk memberikannya kompensasi 100 juta. Rekannya siap ditangkap. Tidak, jangan beri aku ini. Aku harus berpura-pura meraihnya. Kelihatannya keren. Sejak saat itu, orang kulit hitam tidak hanya terkenal, tidak hanya punya penggemar, tetapi juga disukai oleh kepala polisi. Tapi dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Sebagai gantinya ketika tidak ada siapa-siapa, kemudian menyelinap ke dalam ventilasi. Tapi apa yang dia tidak tahu,
Berlian awalnya terpasang dengan kuat. Sekarang hanya selotip yang tersisa. Orang kulit hitam putus asa. Dia pikir seseorang mengambilnya sebelumnya. Tapi dia tidak sengaja melihat noda basah di dinding. Dia akhirnya sadar. Ternyata pipa air di dinding pernah pecah, menyebabkan berlian hanyut. Pria kulit hitam memiliki harapan lagi. Dia mencoba segalanya untuk menemukan. Akhirnya ketika menggunakan satu buah cermin, jadi temukan sudut yang mengandung berlian. Dia menemukan kegembiraannya lagi. Siap untuk menyelesaikan langkah terakhir. Siapa yang mengira bahwa kepala polisi akan datang mencarinya lagi? Lagi mengatur untuknya misi yang mendesak. Orang kulit hitam itu sangat tidak berdaya. Harus menjadi polisi lagi. Karena untuk mendapatkan berlian, dia lebih berdedikasi daripada polisi sejati. Jangan takut saya polisi. Baik-baik saja kan? Oh sialan. Penjahat itu membenturkan kepalanya ke tali jemuran. Secara kebetulan, dia ditangkap oleh pria kulit hitam itu. Kesempatan datang lagi. Pria kulit hitam itu sukses besar lagi. Kepala polisi memberinya spesial. Mengizinkannya untuk dengan bebas masuk dan keluar dari ruang bukti. Apa yang lebih baik dari ini? Dia membuka ventilasi di atas kepalanya. Setelah beberapa saat meraba-raba, akhirnya menemukan berlian. Pria kulit hitam sangat bersemangat. Hendak memberinya ciuman. Kepala polisi datang untuk menemukannya lagi. Berlian jatuh ke dalam celah. Menghadapi berlian seukuran telur, orang kulit hitam itu cemberut. Tiba-tiba ada suara di luar. Hasil selama agitasi. Berlian telah jatuh ke dalam celah. Dia berpura-pura tenang. Kalau gitu dia akan mengeluarkannya nanti. Tapi kepala polisi menyuruhnya untuk bergegas turun. Karena tumpukan bukti ini digunakan sebagai umpan untuk dibawa ke sarang perampok. Apakah Anda salah? Orang kulit hitam itu sangat enggan. Mata melihat berlian didorong menjauh. Setelah ragu-ragu, dia mengumpulkan keberaniannya. Saya ingin masuk dengan tumpukan barang ini. Kepala polisi tidak bisa tidak mengagumi. Karena apa yang akan dihadapi pria kulit hitam itu adalah penjahat paling kejam di negara ini. Sebelum pergi, atasan menginstruksikan pria kulit hitam itu ingin mendapatkan kepercayaan dari pihak lain. Harus menyamar sebagai penjahat sungguhan. Orang kulit hitam tidak bisa tidak senang. Ini tak perlu penyamaran. Diam dan biarkan aku pergi. Polisi Oon ini. Anda adalah. Baiklah. Pria kulit hitam itu mengikuti truk itu. Sangat cepat mencapai pos musuh. Tapi ketika dia hanya sibuk mencari berlian, dia telah lupa identitas rahasianya. Untung usahanya tidak sia-sia. Orang kulit hitam itu sangat senang. Tapi tepat pada saat ini, seorang pria mengarahkan pistol ke kepalanya. Dia dulunya adalah teman baik pria kulit hitam itu. Tapi dia selalu dikhianati. Kali ini tidak terkecuali. Dia ingin membunuh pria kulit hitam itu untuk membungkam mulutnya. Tapi tiba-tiba, truk bergetar hebat. Itu diangkat ke udara. Ketika mendarat, baru menyadari. Mereka dikelilingi oleh sekelompok bandit. Pria kulit hitam karena menyelamatkan hidupnya. Dia berbohong bahwa dia adalah pembunuh berdarah dingin. Lihat bos geng tidak percaya. Dia meminta rekan satu timnya untuk menunjukkannya kepada semua orang. Tunjukkan tangan padanya. Mencungkil organ dan mencungkil mata. Baiklah. Bos geng menatap pria kulit hitam itu dengan curiga. Dia memberikan pistol itu kepada pria kulit hitam itu. Selama dia melepaskan tembakan untuk menembak satu bawahannya, akan percaya bahwa dia bukan seorang polisi. Menghadapi orang yang mengkhianatinya, pria kulit hitam itu tidak ragu sama sekali. Tapi gerakan membidiknya benar-benar membuat bos geng marah. Berurusan dengan dia, pria kulit hitam itu dengan ragu-ragu mengangkat senjatanya. Tapi dia tidak bisa melakukan itu ketika identitas akan terungkap. Untungnya polisi datang tepat waktu.
Tembakan terdengar. Adegan tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan. Pria itu mengambil kesempatan untuk mendapatkan berlian. Nyalakan mobil dan segera kabur. Orang kulit hitam sangat tidak puas. Langsung melompat ke dalam mobil. Truk berakselerasi hingga kecepatan penuh. Dan langsung melintasi perbatasan. Ketika akan menabrak mobil. Dalam keadaan darurat, pria kulit hitam itu hanya bisa melompat keluar dari mobil untuk menyelamatkan nyawanya. Dia naik ke mobil polisi. Lalu tingkatkan kecepatan mengejar. Tapi hanya tersisa 1 peluru. Tingkat kemenangan yang cukup rendah. Orang kulit hitam itu punya ide baru. Mengeluarkan pistol suar. Lalu mengarahkannya ke kabin truk. Asap di dalam tiba-tiba keluar. Tidak bisa melihat jalan sama sekali. Mengambil kesempatan ini, pria kulit hitam itu buru-buru mengatasinya. Paksa berhenti darurat segera. Truk mulai terbalik. Akhirnya mengalahkannya. Sekarang pria itu mencoba untuk bangkit. Siap untuk melemparkan senjata pembunuh ke saudara kulit hitam. Tapi dia diberi permen olehnya. Sebagai seorang teman, dia menderita banyak pengkhianatan. Sebagai polisi dia harus melenyapkan kejahatan. Saat menoleh ke perbatasan, rekannya mengaku. Faktanya, dia memiliki perangkat penyadapan pada dirinya. Identitasnya terungkap sejak lama. Pria kulit hitam itu dengan malu-malu menyentuh kepalanya. Sepertinya berlian itu tidak memiliki takdir untuknya. Tapi rekannya berkata dengannya, "Sebenarnya, kami tidak punya hak untuk menangkap Anda. Karena Anda di Meksiko sekarang." Orang kulit hitam itu sangat senang. Mulai menari gila. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada temannya. Lalu mengeluarkan berliannya. Sejak saat itu kehidupan baru dimulai.